Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton video ini. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang pengukuran debit suspensi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Firmansyah, NPM 2014 15 10 24. Hidrologi hutan kelas A 2020. Dan di sini ada judul jurnal pengukuran debit suspensi, yaitu analisis debit air dan muatan suspensi pada das 2 Laut Tanah Bumbu Kalimantan Selatan oleh Andi Ilyasa, Syarifuddin Kadir, dan Rina Kanti. Ya, di sini ada quotes dari saya yang berbunyi, kerja kerasmu hari ini menentukan masa depanmu di kemudian hari. Jadi buat kalian yang mau menyerah, jangan menyerah. Kalian harus semangat dan kerja keras. Oke, langsung saja kita ke pendahuluannya. Daerah aliran sungai atau das merupakan bagian dari sistem hidrologi yang perlu dijaga kelestariannya. Karena das ikut berperan dalam penyediaan air bersih yang dibutuhkan untuk kelangsungan makhluk hidup. Pengaruh langsung yang dapat diketahui yaitu curah hujan dan potensi das tersebut. Dari data PPTAS Barito 2014, lahan kritis di tanah bumbu sebesar 24% dari luasan 119,753,2 hektar, dan desa yang berpotensi terkena banjir di tanah bumbu sebanyak 39, salah satunya di das 2 Laut Sungai Loban. Penyebab terjadinya banjir di daerah Sungai Loban dan sekitarnya yakni curah hujan yang tinggi, serta tingginya muka air di salah satu outlet pada hulu das 2 laut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis besarnya debit air dan kadar muatan suspensi pada das 2 Laut Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Metode penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Maret 2018. Lokasi penelitian di Desa Biduri Bersujud untuk bagian hulu dan di Desa Damar Indah untuk bagian hilir, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Alat yang digunakan adalah satu set alat kuren meter dan pelampung. Pengukuran debit air dengan mengambil data TMA. Pengukuran arus sungai dilakukan dengan cara mengukur lebar penampang melintang sungai dengan mencari luas penampang sungai yang dibagi beberapa segmen dengan lebar segmen yang sama dengan rumus Q sama dengan V kali A. Pengambilan sampel air dilakukan dengan mengambil contoh air di titik pengamatan das 2 laut dengan rumus QS sama dengan 0,0864 dikali CS dikali Q bersamaan waktunya dengan mengukur aliran sungai. Yang langsung aja ke hasil dan pembahasannya. Yang pertama yaitu besaran debit dan muatan suspensi. Yang pertama yang A, debit. Debit merupakan bagian dari curah hujan yang tidak hilang dalam proses evapotranspirasi. Penampang melintang basah pada das 2 laut bagian hulu dan hilir dengan lebar pada hulu 4,48 meter dan lebar pada hilir 4,60 meter serta luas penampang yang berbeda sesuai dengan kondisi sungai yang ada. Nah, yang selanjutnya yang B itu debit hulu. Pengukuran debit di bagian hulu menggunakan pelampung memiliki nilai debit yang sama dengan kuren meter disebabkan di daerah hulu banyak terdapat pohon-pohon karet sehingga dalam penyerapan limpasan air lebih stabil. Hasil pengukuran debit hulu antara 0,6 meter kubik per detik sampai dengan 0,17 meter kubik per detik. Nah, di sini pada tabel 1 adalah hasil pengukuran debit air hulu menggunakan pelampung dan kuren meter. Kalian bisa lihat di sini ya tabel 1. Oke, langsung saja ke selanjutnya yaitu yang C, debit hilir. Pengukuran menggunakan pelampung memiliki nilai debit 1,51 meter kubik per detik sampai 2,18 meter kubik per detik. Sedangkan pengukuran debit menggunakan alat kuren meter memiliki nilai debit 1,01 meter kubik per detik sampai 2,01 meter kubik per detik. Nah, di sini pada tabel 2 adalah hasil pengukuran debit air hilir menggunakan pelampung dan kuren meter. Kalian bisa lihat di sini di tabel 2.
Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang suspensi. Data perhitungan suspensi pada tabel 3 bagian hulu menunjukkan nilai rata-rata muatan suspensi sebesar 0,01 gram per liter dengan debit muatan tersuspensi sebesar 0,00005 ton per hari sampai dengan 0,00016 ton per hari. Debit muatan tersuspensi terendah terjadi pada tanggal 9 Januari 2018 sebesar 0,0005 ton per hari dengan kadar muatan tersuspensi sebesar 0,01 gram per liter. Nah, tabel 3 ini adalah hasil pengukuran muatan suspensi bagian hulu. Kalian bisa lihat di sini. Pada tabel 3 kalian bisa lihat. Oke. Nah, kita langsung saja selanjutnya. Hasil perhitungan suspensi pada tabel 4 bagian hilir. Tadi kan bagian hulu, sekarang bagian hilir menunjukkan nilai rata-rata kadar muatan suspensi sebesar 0,01 gram per liter dengan nilai debit muatan tersuspensi sebesar 0,0011 ton per hari sampai dengan 0,0018 ton per hari. Debit muatan tersuspensi terkecil terjadi pada tanggal 9 Januari 2018 sebesar 0,0011 ton per hari dengan kadar muatan tersuspensi sebesar 0,01 gram per liter. Debit muatan tersuspensi terbesar terjadi pada tanggal 1 Januari 2018 dengan sebesar 0,0018 ton per hari dan rata-rata debit muatan tersuspensi 0,0015 per ton per hari. Nah, di sini ada tabel 4 yaitu hasil pengukuran muatan tersuspensi bagian hilir. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, kita ke selanjutnya yaitu tentang hubungan muatan suspensi dengan debit air di daerah aliran sungai dua laut. Hubungan antara muatan suspensi dengan tinggi muka air di daerah hulu dapat dilihat pada gambar 8. Nah, di sini ada gambar 8 yaitu tentang hubungan debit dengan suspensi hulu. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Uji korelasi pada gambar 8 ini adalah antara muatan suspensi dengan debit air menunjukkan atau menggunakan diagram scatter. Nilai regresinya yaitu Y sama dengan 0,0009 kali 0,9931 dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,992 dan nilai keterkaitan korelasi sebesar kurang dari 0,8 sehingga kedua variabel tersebut keterkaitannya kuat dan dapat disimpulkan apabila terjadi penambahan nilai debit satuan maka nilai suspensi akan bertambah 0,0009. Yang selanjutnya yaitu persamaan regresi pada gambar 9 memiliki nilai Y sama dengan 0,0009 kali 0,9999 dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 1 dan nilai keterkaitan korelasi sebesar kurang dari 0,8. Kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan yang kuat sehingga dapat disimpulkan apabila terjadi penambahan nilai debit di bagian hilir sebesar 1 satuan maka nilai suspensi akan bertambah 0,009. Nah, di sini adalah gambar 9 hubungan muatan suspensi dengan debit air bagian hilir, tadi bagian hulu, sekarang ini bagian hilir. Kalian bisa lihat di sini gambar 9 ya. Oke, kita langsung kesimpulannya. Tadi dari yang saya jelaskan di atas tadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai debit minimum bagian hulu sebesar 0,020 meter kubik per detik dengan maksimumnya sebesar 13,59 meter kubik per detik. Sedangkan pada hilir debit minimum 1,19 meter kubik per detik dengan maksimumnya sebesar 6,25 meter kubik per detik. Besar muatan suspensi sebagian hulu berdadas dua laut 0,00016 ton per hari dengan rata-rata tersuspensi sebesar 0,001 ton per bulan. Sedangkan besar suspensi pada bagian hilir daerah area sungai dua laut 0,018 ton per hari dengan rata-rata tersuspensi sebesar 0,0015 ton per bulan. Debit dan suspensi menunjukkan hubungan yang sangat erat. Nilai hubungan determinasi suspensi dengan debit hulu R kuadrat sebesar 0,8224 dari variabel Y sama dengan 0,002 dikali 8,5518. Sedangkan nilai hubungan determinasi suspensi dan debit hilir R kuadrat sebesar 1
dari variabel Y sebesar 0,003 kali 7,0857. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan dan pengucapan kata dan kalimat maupun angka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.